Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tafsir surat Yunus terakhir sedang membahas ayat 25. Pada ayat 25 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang keras. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Barakallahu fiik. Ini ayat yang terakhir dibahas. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia secara keseluruhan agar masuk dari salam surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki untuk beragama Islam. Di sini sebagaimana sudah kita bahas, ada poin besar. Ayat ini mengandung makna umum dan makna khusus. Mana yang merupakan makna umum? Makna umumnya adalah Allah menyeru manusia keseluruhannya tanpa kecuali. Allah menyeru manusia keseluruhannya agar semua manusia masuk surga. Ini yang umum. Mana yang khusus? Yang beragama Islam, yang merupakan syarat untuk masuk surga, yang Allah kehendaki saja. Ini makna khususnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang dalam pengertian khusus ini, yaitu yang dikehendaki oleh Allah, mendapatkan sirat mustaqim, agama Islam yang nantinya dimasukkan ke surga. Di sini ada makna apa? Sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Allah menyeru manusia secara keseluruhannya agar masuk surga. Tetapi tul untuk masuk surga, tul perangkat jalan untuk masuk surga, yaitu hidayah berupa Islam, hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Kenapa tidak keseluruhan yang Allah kasih hidayah, tetapi hanya yang Allah kehendaki saja, orang-orang khusus yang Allah kehendaki saja. Kenapa? Menunjukkan Allah tidak membutuhkan peribadahan mereka. Allah tidak memerlukan peribadahan mereka. Jadi peribadahan yang dilakukan oleh manusia semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau Allah butuh ibadah dari manusia, maka Allah kasih hidayah semuanya. Karena Allah butuh hidayah, karena Allah butuh peribadahan dari manusia. Tetapi ternyata tidak seluruhnya dikasih hidayah. Yang Allah kehendaki saja, menunjukkan Allah tidak butuh peribadahan mereka. Peribadahan manusia semata-mata kembali kemaslahatannya, kebaikannya, keuntungannya untuk manusia itu sendiri. Ini terakhir yang kita bahas. Kemudian saya berjanji surga yang
Allah seru manusia agar memasukinya ini, kenikmatannya sangat besar. Nah, yang Nabi Adam sudah pernah di dalamnya, apakah surga yang Allah serukan ini atau bukan? Nabi Adam sudah pernah berada dalam surga. Apakah surga yang Allah serukan ini, surga di atas langit yang kita akan menuju ke sana insyaallah, ataukah surga dalam pengertian taman yang sangat indah sekali di muka bumi? Soalnya ada sebagian ulama yang memahami surga yang Nabi Adam pernah di dalamnya itu bukan surga yang Allah menyeru ini, yaitu tempat yang akan kita tuju di akhirat nanti, yaitu di atas langit yang sumber mata airnya dari bawah arsy. Bukan, tapi surga yang Nabi Adam pernah di dalamnya adalah surga suatu taman yang berada di muka bumi. Apa argumentasi mereka? Yang pertama, surga itu akan ditempati oleh penghuninya pada hari kiamat, sementara Adam menempatinya belum hari kiamat, berarti bukan surga yang di atas langit. Kemudian alasan yang lainnya, surga itu balasan atas amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh hamba, sementara Adam memasukinya padahal belum ada pembalasan atas suatu amalan. Maka surga bukan surga yang di langit, tapi itu surga suatu taman yang sangat indah di muka bumi. Argumentasi mereka yang lainnya, surga yang dimasuki oleh penghuninya itu kekal di dalamnya, kekal di dalamnya, gak akan pernah keluar darinya. Tapi Nabi Adam setelah masuk keluar darinya, berarti bukan surga yang di atas langit itu. Argumentasi yang lainnya, surga itu sebagaimana namanya dalam ayat ini, Darussalam, tempat keselamatan. Jadi di sana yang ada hanya keselamatan, 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 keselamatan. Tidak ada suatu kondisi, suatu apapun yang maknanya kebalikannya keselamatan, tidak ada. Tetapi yang terjadi, Nabi Adam alaihissalatu wassalam diuji di sana. Diuji. Kamu jangan mendekati pohon ini, jangan mendekati pohon ini. Ini kan ujian. Ujian itu hasilnya bisa selamat, bisa enggak, bisa lulus apa enggak. Padahal yang namanya surga itu tempat keselamatan, Darussalam. Tidak ada keadaan kondisi yang maknanya kebalikan keselamatan, tidak ada. Berarti itu bukan surga yang di atas langit yang akan kita kesana insyaallah nantinya, yang Allah menyeru di dalam ayat ini. Itu sebuah taman yang sangat bagus, indah di dunia, kata mereka. Kemudian surga itu tempat yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Tapi Nabi Adam sedih akibat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya. Padahal surga gak ada kesedihan, tapi Nabi Adam sedih. Berarti ini surga dunia, taman yang sangat indah di dunia. Kemudian surga, orang yang di sana tempatnya orang-orang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah, bukan orang atau siapa yang berbuat maksiat. Ternyata masih ada kemaksiatan, atau orang yang berbuat maksiat, maksud saya itu iblis.
Iblis bukan muttaqin. Iblis bukan makhluk yang muttaqin, dia makhluk kafir. Kok bisa berada di surga? Kemudian di surga tidak ada gundah gulana, merana, galau. Tapi Adam galau alaihissalam karena begitu auratnya terlihat, bingung harus ngapain. Akhirnya ada dedaunan, ditutupkan dengan dedaunan, galau, bingung. Berarti bukan surga yang tidak ada kegalauan, bukan surga di atas langit sana, tapi itu taman yang sangat luas di dunia. Surga tidak ada orang berbuat dosa, tapi Adam berbuat dosa, melanggar apa yang Allah tetapkan. Dan beberapa alasan lain yang mereka memandangnya bahwasanya surga yang dimasuki Nabi Adam bukan surga yang Allah menyeru dalam ayat ini. Allah menyuruh manusia agar semuanya masuk ke surga, di dalamnya selama-lamanya penuh kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wal udhun sami'at wal khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, dan belum pernah terbesit oleh manusia. Jadi bukan surga itu, kata mereka. Dan yang menyatakan demikian para ulama yang ilmuannya mu'tabar. Para ulama dan merupakan jumhur, termasuk di dalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan surga yang Nabi Adam pernah di dalamnya ya surga yang akan kita menuju sana, bukan surga di dunia. Dengan beberapa dalil sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah memerintahkan Nabi Adam agar turun. Qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semuanya. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Kalau bukan surga yang di atas langit, tetapi taman yang sangat indah di muka bumi, nggak akan diperintahkan turun, akan diperintahkan intakilu, pindah. Tapi Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian. Kemudian kita bacakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara lengkap. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hadza yubayyinu annahum lam yakunu fil ardi wa innama ihbitu ilal ardi fa innahum law kanu fil ardi wa intaqalu ila ardin ukhra katika liqaumi Musa min ardin ila ardin lakana mustaqarruhum wa mat'um ila hinin fil ardi qabla al-hubud wa ba'dahu. Pemahaman yang sangat mendalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Allah berfirman, qul nahbitu, turunlah kalian, menunjukkan dari awal Nabi Adam tidak pernah berada di muka bumi, menunjukkan Nabi Adam belum pernah di muka bumi. Kalau Nabi Adam pernah di muka bumi, tentunya Allah tidak akan berfirman ihbitu, turunlah. Ini menunjukkan dari awal Nabi Adam ditempatkan di surga yang di atas langit. Ini terjemah bebas saja. Kemudian bagaimana dikatakan surga yang Nabi Adam memasukinya itu surga di bumi, jannah ardiyah, padahal Allah berfirman kepada Nabi Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Adam demikian,
innalaka fiha alla taju'a fiha wa la ta'ra. Adam, kamu di dalamnya tidak akan merasakan lapar dan tidak akan merasakan kesulitan, sakit dan semacamnya, dan tidak akan merasakan haus. Tidak mungkin Allah berfirman demikian kalau surganya surga bumi, karena bumi tempatnya lapar, tempatnya haus, tempatnya sakit. Tetapi Allah berfirman ke Adam alaihissalam, innalaka alla tarji'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha. Kamu di dalamnya tidak akan merasakan lapar, tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan haus dan yang lainnya. Maka berarti itu surga yang di atas langit itu. Karena kalau taman di muka bumi, jannah ardiyah, bumi tempatnya lapar, tempatnya haus, tempatnya sakit, menderita. Maka ini dalil itu surga di atas langit, kata Ibnu Taimiyah. Oh bukan, ini sudah bukan Ibnu Taimiyah, para ulama yang lainnya. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga Hudzaifah radhiyallahu an, keduanya berkata. Jadi Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhum jami'an meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minun hatta tuslafa lahum al-jannah fayatuna Adam fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah fayaqulu wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam lastu bisahibi dhalika idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan di hadapan Allah ketika mereka didekatkan kepada surga atau surga didekatkan kepada mereka, artinya mereka melihat surga, maka mereka langsung berbondong-bondong mendekati Adam. Wahai Bapa kami, seluruh manusia berbondong-bondong mendekati Adam. Wahai Bapa kami, bukakanlah untuk kami surga. Maka Nabi Adam menjawab, tidak ada yang mengeluarkan kamu dari surga kecuali kesalahan bapakmu. Ini jawaban Nabi Adam. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga karena kan sebelumnya bapaknya di surga, kalian mereka anak cucunya Nabi Adam. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan bapakmu ya Adam ini. Aku gak bisa membukakan untuk kalian surga ini, sana datang kepada anakku Ibrahim. Ini kan hadis syafaat. Kemudian Nabi Ibrahim juga gak bisa, sana kamu datang kepada Nabi Musa, sana kamu datang kepada Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa mengatakan, sana kamu datang kepada Nabi Muhammad. Nah, yang dilihat oleh manusia ketika di hadapan Allah itu surga yang mana? Yang dilihat oleh manusia ketika dikumpulkan di hadapan Allah itu surga yang mana? Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam, Adam bukakan untuk kami, engkau bapak kami. Maka Nabi Adam mengatakan, gak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan bapakmu ya Adam ini. Maka surga Adam adalah surga yang di akhirat itu. Nabi Adam mengatakan, gak ada yang mengeluarkan kamu dari surga tersebut kecuali kesalahan bapakmu ini Adam. Saya gak bisa, sana datang kepada anakku Ibrahim. Ini dalil yang menunjukkan surga yang akan kita masuki adalah surga yang telah dimasuki Adam, adalah surga yang akan kita menuju ke sana, surga yang di atas langit, yang sumber airnya dari bawah arsy, yang ketika di mahsyar manusia sudah merasakannya, yaitu di Al-Kautsar, telaga Kautsar, air yang bersumber dari bawah arsy.
Kemudian lebih lanjut, seluruh kata surga yaitu al-jannah, jannatun artinya surga, di dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk ma'rifat. Yang sudah belajar bahasa Arab tentunya paham. Semuanya disebut dengan bentuk ma'rifat. Ada kalanya dengan al-jannah, ada kalanya diidofahkan Darussalam, Jannatul Ma'wa. Dan tidaklah sighah ma'rifah, tidaklah bentuk yang ma'rifah kecuali maksudnya sesuatu yang tertentu, yang jelas, yang gamblang, yang semuanya tahu. Jadi bukan yang semuanya tidak tahu atau sebagian saja yang tahu. Loh, surganya Adam di dunia, di muka bumi, yang mana? Sesuatu yang tidak jelas tidak akan disebutkan dengan sighah al-ma'rifah. Sesuatu yang tidak jelas tidak akan disebutkan dengan sighah ma'rifah. Tidak akan disebutkan dengan sighah ma'rifah, karena ma'rifah adalah untuk mana yang sangat jelas, gamblang, tertentu. Kalau tidak jelas, sighahnya sighah nakiroh namanya, masih umum. Tapi semua lafaz yang maknanya surga di dalam Al-Quran disebutkan dengan bentuk ma'rifah. Ini beberapa alasan yang menunjukkan surga yang Nabi Adam telah memasukinya adalah surga di atas langit, yang insya Allah kita semuanya akan ke sana. Amin ya rabbal alamin.